Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari winnerstocks.id, ya, Winnerstocks Indonesia. Apa kabar semua? Hari ini market bikin galau ya, karena turun, dan turunnya cukup lumayan signifikan ya. Dan saya cukup kaget juga karena pergerakan hari ini sesuai dengan prediksi kita kemarin ya. Kita lihat ini adalah cover video saya kemarin malam ya. Saya katakan bahwa IHSG ini sudah naik berhari-hari dan naik 6 hari, jadi rawan koreksi. Dan hari ini nyata betul ternyata koreksi. Walau begitu kita tetap masih bisa dapat peluang ya, kita masih bisa dapat peluang dan lumayan walaupun tidak sebanyak kemarin, tapi kita berhasil realisasikan ya, kita bisa terhindar dari kejatuhan. Pagi-pagi sempat jualan BRIS, sempat jualan Antam, wah happy banget ya. Malah jual BRIS sempat di atas ya, kita jual di atas, begitu dia naik, saya sempat naik jual di profit sempat 15% tadi, begitu dia naik 15% saya sempat jualan dulu ya, BRIS tadi itu. Itu luar biasa banget. Kemudian Antam cepat-cepat kita sempat jual di atas 1.100 apa 1000 ya, di atas 1.100 ya. 1.110 kalau nggak salah saya sempat jualan itu. Lumayan, pagi-pagi begitu dia kok rasanya yang naik tuh nggak banyak gitu loh. Jadi cuma begitu dia naik dan tiba-tiba banyak yang mulai rontok. Begitu mulai rontok cepet-cepet kita jualan dulu. Ya, itu gunanya kita analisa malam-malam atau nonton video analisa dulu. Jadi kita udah tahu, wah udah ada ancang-ancang nih. Jadi ketika suasana jadi hawanya nggak enak, langsung kita bisa ambil keputusan secepat kilat. Itu yang penting ya, antisipasi terhadap pergerakan market. Kita tidak bisa prediksi 100% ya kan, kita bukan dukun juga kan, dan ini adalah technical analisa, bukan metode klinik ya. Kita itu melihat probabilitas ya, kita melihat probabilitas pergerakannya cenderung kemana. Sebelum saya mulai, saya ajak Bapak Ibu yang baru nonton atau yang sudah sering nonton tapi belum subscribe, silahkan saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe dulu channel YouTube ini supaya jangan ketinggalan. Kita punya warning ya, kita punya warning dan kita punya review. Supaya nggak ketinggalan, pastikan Bapak Ibu pencet tombol loncengnya supaya ada notifikasinya. Ya, kalau Bapak Ibu merasa melihat video ini bermanfaat sekali, jangan lupa untuk beri tanda jempol dan share channel YouTube ini sehingga semakin banyak orang yang mendapat manfaatnya. Oke, kita akan bahas. Nah, ini kenapa saya bilang IHSG kemarin cenderung akan koreksi? Karena saya melihat ini, dia kena V-line. Kena V-line itu bukan berarti dia confirm uptrend. Dia baru dianggap confirm uptrend setelah 2 atau 3 candle di atas V-line. Contoh ini. Dia baru confirm uptrend kalau dia sudah di atas V-line. Sudah konsisten. Tapi kalau baru pertama kali break V-line atau break resistance, breakout pertama, saya tidak anggap itu. Saya cenderung melihat itu sebagai salah satu sinyal jangan-jangan potensial koreksi ya. Jadi ketika candle breakout, apapun itulah, resisten apapun itu, mau box Darvas box, mau itu Bollinger, mau itu moving average, apapun itu, kalau dia breakout, hati-hati ya. Ancang-ancang siap jual udah paling benar.
Kalau dia lanjut, ya syukur, tapi kalau dia benjut, itu yang kita takutkan ya, dia kepentok, dia koreksi. Saya pernah ilustrasikan di video sebelum-sebelum ini, Bapak Ibu silakan nonton ya, market review saya. Market review saya itu relevan untuk ditonton berulang kali, walaupun tanggalnya sudah mungkin Bapak Ibu anggap kadaluarsa. Tapi di dalam market review saya ini ada banyak pelajarannya. Karena saya setiap kali saya memberikan analisa, saya berikan pelajarannya. Karena ilustrasinya seperti ini kira-kira. Bapak Ibu dulu pernah nonton film Warner Bros dulu ngeluarin film ya, Coyote Ugly ya, kalau nggak salah namanya. Saya ingat yang "pip pip" gitu ya, langsung dia lari bret gitu kan. Nah, itu ada satu kali dia tabrak tembok gitu ya, menerjang tembok, bang gitu ya. Nah, ketika dia menerjang tembok, apakah dia berarti lantas langsung bisa lari lagi? Enggak, dia pusing dulu gitu ya, dia pusing dulu, pingsan dulu. Ada mungkin bisa lihat film kartun ada burung nari-nari di atas kepalanya, cuit 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 gitu kan. Nah, itu sama seperti itu analoginya kayak kalau kita lihat candle ya, breakout pertama gitu loh. Itu benjut dulu. Nanti untuk kemudian dia, wah kalau dia udah mulai stabil, dia bisa lanjut lagi. Nah itu bolak-balik lah, ini sama saya juga berkali-kali tuh, ini ketemu skyline dia koreksi ya, ketemu masuk selendang koreksi, pokoknya ketemu resisten koreksi dulu. Jadi saya bukan ilmu klinik ini. Jadi bukan bilang, wah Pak Erwin makannya udah menyan ya. Bukan, lihat ini dia kalau apa, kalau dia kena resisten, dia cenderung koreksi dulu gitu ya. Itu dicamkan, ya dicamkan supaya kita berhati-hati setiap kali trading berhati-hati, jangan penuh dengan euforia, berbahaya ya. Oke, dan hari ini walaupun merah ya, IHSG membukukan net buy ya, net buy-nya cukup lumayan ya 23,3 bio. Ya nggak terlalu besar sih, kecil sih menurut saya. Dan transaksi hari ini tapi besar, jadi cenderung sebenarnya transaksinya imbang. Imbang dengan banyak buy-nya sedikit ya, 23 bio aja. Lalu sektoralnya, kalau sektoralnya kita lihat sebenarnya sebagian besar juga koreksi. Kita mulai coba ya, ulas sektoral. Nah, sektoral agri berapa hari ini masih merah ya. Kemudian mining, nah koreksi cukup dalam ya. Mining koreksi cukup dalam setelah dia kemarin, wah spektakuler sekali ya. Kemudian basic industry juga sama. Ini kayak indeks kan, kena V-line dan dia koreksi ya. Kemudian miscellaneous industry, nah kena skyline koreksi lagi. Semua mirip-mirip kok, kena resisten koreksi pokoknya. Terus kemudian infrastructure, persis, ya mirip ya. Tadi miscellaneous industry apa infrastructure tadi? Oh sama ternyata, wah chartnya persis plek ya, chartnya persis, mirip sekali pergerakannya. Terus ada consumer, wah consumer malah ini nggak sempat naik ke V-line, dia langsung ambles. Jadi kita trading lebih nyaman ya. Ada beberapa tadi yang mengatakan sempat jualan ketika sebelum ambyar. Nah, itu tujuannya. Jadi sebelum ambyar kita jualan dulu ya. Terus trade, coba kita cek trade. Nah, sama kan? V-line juga lagi-lagi kompakan rupanya ya, kompakan, semua sama ya. Kita lihat beberapa yang mirip-mirip, chartnya mirip-mirip ya. Contoh kayak emiten BBCA, oh sorry. Nah, ini juga BBCA, kena V-line, ambyar ya. Lalu apa? Gudang garam. Noh, ini lebih sadis lagi ya, ketemu skyline dan dia melipirnya, mau coba untuk naik aja nggak bisa, sampai dia mau naik aja nggak bisa, dia turun. Nah, kita lihat, mampu nggak ini gudang garam? Ini selendangnya bisa nopang gudang garam. Yang trading gudang garam udah jualan, kita udah happy ya udah aman ya. Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri, kan saya bilang kan harus 2 hari kira-kira kan, ternyata ini hari kedua dia udah ambyar lagi ya. Ini tadi udah kemarin udah kelihatan fine. Kalau hari ini hijau, bagus. Tapi ternyata hari ini dia ambyar ya. Apalagi ya yang ambyar Bank BRI? Ah, si
Kompakan semua, gimana coba? Believe it or not, betapa V-line saya bisa kompak ya menjadi resisten hari ini. Ambiar semua. Percaya nggak percaya? Tunggu apa lagi? Saya ajak Bapak Ibu untuk kalau mau menggunakan chart ini, trading system kuantitatif dari winnerstocks.id, silakan bergabung bersama kami di grup VIP. Saya berikan fasilitas chart ini, Bapak Ibu bisa akses chart ini tanpa batasan, tanpa ada limitasi. Setiap hari selama 1 tahun, ya. Jadi ada arahnya, ada tujuannya. Trading itu kita udah tahu kapan harus beli, kapan harus jual. Itu yang penting, ya. Nggak impulsif, bingung-bingung, ya. Baru kemarin untung, hari ini udah minus lagi, ya. Jangan gitu. Kita dengan menggunakan trading system yang benar, trading kita jadi jauh lebih terarah, ya. Oke, itu dulu. Saya akan berikan rekomendasi untuk besok ya, kira-kira apa aja yang peluang yang bisa kita ambil untuk esok hari. Saya akan kasih 5 emiten. Pertama ada SSIA. SSIA ini bukan boleh beli besok, tapi kalau dia besok bisa di atas 460, silakan dicermati ya. Bisa di atas 460, boleh dicermati. Kalau dia tidak mampu di atas 460, dia potensial untuk koreksi ya, potensial untuk koreksi karena ini tekanannya cukup besar ya. Dia merah-merah terus, dia kepengen turun ini, kelihatannya pengen koreksi. 418 lah menjadi ininya, apa namanya, areal seroknya ya. Kemudian selain SSIA ada JAST. Nah, JAST ini menarik karena dia bisa mantul dari supportnya, dan besok kalau dia bisa naik ke atas lendang, silakan dicermati. Bisa di atas 125, oke lah ya, bisa di atas 125 bagus. Kemudian BRPT. BRPT ini termasuk anti badai ya, saham-saham emiten anti badai. Dikala yang lain merah berdarah-darah, dia anteng aja. Tapi ketika dia kemarin lain terbang tinggi, dia naiknya cuma 4% gitu ya. Hari ini ketika yang lain nyungsep, dia tetap positif ya. Bagus ini. Selain BRPT, ada TPIA. TPIA ini unik ya. Dia tadi pagi naik, tapi ditutupnya di level 7.800, yang mana menurut saya sama aja, dia masih ada di area sideways. Yang mana saya lihat, kalau besok dia bisa breakout level 7.900, silakan dicermati. Ya, secara ini dia tertahan di area support selendangnya. Kemudian ada Wood. Nah, Wood ini juga menarik. Ini hari kedua ya, hari kedua dia ada di atas V-line, yang mana kalau kita lihat cermati beberapa waktu kemarin, dia tidak mampu di atas V-line. Ambiar, ini naik ambiar, dan ini sekarang dia mencoba bertahan. Confirm kalau besok warna candlenya berwarna biru tua, itu confirm saya recommended Bapak Ibu untuk beli ya. Kalau Bapak Ibu kalau recommended untuk beli, besok candlenya biru, target terdekat 448. Kalau bisa breakout 448, target berikutnya saya ada di 460-an. Ya. Oke, itu dulu dari saya. Semoga besok Bapak Ibu bisa mendapatkan profit dari rekomendasi saya ini. Dan kalau begitu besok saya lihat market masih ada kecenderungan untuk koreksi ya. Hati-hati saja. Jangan terlalu agresif. Nggak trading juga nggak apa-apa. Itu lebih baik ya. Nggak trading pun adalah strategi kok. Duduk diam menunggu itu juga strategi. Oke, sampai di sini dulu video saya. Sampai jumpa esok hari. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, gunakan selalu masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak. Mari kita sama-sama berjuang untuk menekan pertumbuhan COVID-19 di Indonesia. Oke, sampai jumpa semua. God bless.